Bismillahirrahmanirrahim. Sambelnya Masya Allah. Mangan ini cuman sama ikan salmon secuil. Sambelnya Bismillahirrahmanirrahim. Enak pol Mbak Besti. Cuman salmon secuil sama kangkung. Bapaknya Divan kan telepon kan. Saking apale Mbak Besti sampai beliau itu bertanya tapi dijawab dewe. Saking apale kalau setiap hari itu Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Nyambel lagi Mbak Bu Besti. Hari ini mau ada tamu datang untuk nanyain Mak D. Saya nggak tahu nanyain apa, cuman Mbak Bos bilang nanti ada tamu yang mau datang untuk bertanya-tanya pada Mak D, kayak gitu, kayak interview gitu loh Mbak Bu Besti. Terus saya suruh bukain pintu. Jadi kalau di apartemen sini itu tuh kalau ada orang mencet bel di lantai satu ya, bukan B1, lantai 1 sana, itu kan ada pencetan bel gitu toh. Itu bisa dibuka dari atas sini kayak gitu kalau tidak punya kunci. Saya biasanya kalau pergi dari mana-mana itu terus kemudian mau balik pulang ke rumah ya mencet bel di sana, itu nanti Mas Bos bukain dari atas sini. Jadi ini nanti saya mau disuruh ini nanti saya disuruh bukain pintu kayak gitu. Terus mumpung tamunya belum datang, jadi saya mau goreng sambal dulu, takutnya nanti kalau tamunya datang terus mencium bau terasi dan hacing kayak gitu kan. Terus kalian jangan salah fokus sama uban saya ini ya. Ya maklum Mbak Besti, sebentar lagi mau menikahkan anak saya udah joko kayak gitu. Terus boe rambutnya suruh kon ireng saja. Sebenarnya ini tuh genetik Mbak Bu Besti kalau saya itu. Soalnya apa? Soalnya ibu saya yang usianya sudah 60 tahun lebih ya, itu rambutnya masih hitam, masih banyakan saya ubannya. Kalau saya ini tuh genetik dari bapak saya, karena bapak saya itu umur 40-an saja ini rambutnya itu sudah kayak Pak Ganjar gitu. Kalian tahu Pak Ganjar? Ya seperti itu. Mas saya juga sama. Jadi kakak laki-laki saya itu tuh juga sama, rambutnya sudah full putih semua kayak gitu. Dan saya punya uban pertama itu kalau nggak salah waktu SMP atau SMA kayak gitu. Itu saya sudah banyak sekali ubannya di dalam waktu sekolah itu. Jadi kalau sekarang saya umur 40 tahun terus banyak ubannya, ya harap maklum. Ini kemarin saya itu dibully sama Erma Vivia itu ya toh. Katanya itu saya sudah tua sekali karena uban saya banyak. Dan kalian tahu sekarang dia sama seperti saya. Jadi wong alok itu melok ya Mbak Besti. Sekarang dia itu rambutnya yang depan itu full uban. Padahal umurnya masih 30-an awal, 31 atau 32 gitu. Ini apinya tak kecilkan, soalnya cabenya udah mateng tapi tomatnya belum. Terus bawang baik, bawang jahatnya juga belum. Sisihkan sajalah, dimasak ininya, tomatnya dulu. Bismillah. Bismillah. Wih. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tomatnya belum terlalu matang Mbak Besti. Sambelku jan lekoh banget toh Mbak Bu Besti. Jan yang suka komentar kalau bikin sambel nggak selekoh punya saya, sini tak lesin privat, bayar 5 miliar saja.
Bismillah. Ini saya delep-delepkan dan saya bolak-balik seperti ini Mbak Bu Besti, jadi biar warnanya cantik. Bismillah. 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 Oke, Mbak Bu Besti, akhirnya madang juga. Ini barusan tamunya datang, jadi saya menyetui tamu dulu, mangannya dipending Mbak Bu Besti. Ceritanya nanti saja ya, soalnya saya lapar banget, saya mau madang dulu. Oke, sebelum madang jangan lupa berdoa biar madangnya tidak direwangi setan. Ini tadi menunya cuman simpel saja, kangkung, tapi kangkungku rupanya malah wireng kayak wiji ini. Terus kemudian ini ikan salmon secuil, jadi ini ikan salmon sisa kemarin sama sambal terasi yang saya soi sama minyak panas. Minyaknya itu minyak jelantah. Jangan ditiru, boleh ditiru tapi jangan sering-sering. Ya 3 bulan sekali saja enggak apa-apa. Oke Mbak Bu Besti, dan ini nasinya anget-anget. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Sambelnya Masya Allah. Jangan diratak nih Mbak Besti. Terus kulupan kangkungnya. Kangkungnya ruwet kayak anu. Itu. Iwaknya. Bismillah. Ini bagian perutnya Mbak Bu Besti. Tuh, enak sekali ini ya Allah. Mangannya cuman sama ikan salmon secuil. Sambalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak pol Mbak Besti. Cuman salmon secuil sama kangkung. Masya Allah, menu sederhana di tanggal awal muda. Wah. Ini tadi ikannya seperti biasa, cuman saya garami ya Mbak Bu Besti, biar cepet. Hati-hati sama durinya. Itu tuh durinya panjang-panjang kayak gini Mbak Bu Besti. Ini nanti kalau nyekrok gulu ya suloyo. Masya Allah. Deloklah Mbak Besti. Wih, durinya Mbak Besti. Tak sisihkan, terus tak padat-padat seperti ini untuk mendelok ada durinya atau tidak loh. Deloklah ini durinya. Tuh, nyenol segitu. Sumpah ini enak banget Mbak Besti. Makanan-makanan sederhana kayak gini tuh bikin gagal diet. Enteknya sego.
Wah, sumpah, Masya Allah, nikmatnya pual Mbak Besti, pual. Sama stik yang tak beli pas libur kemarin ya, nggak ada apa-apanya ini. Wah, ini durinya lembut-lembut kayak gini loh. Ini kalau nyekrok ya loro sekali. Wah. Ini puluhan terakhir Mbak Besti. Wah. Terakhir. Wih, terakhir puluhannya gede sekali. Masya Allah, enak banget Mbak Besti. Seperti biasa, saya itu minumnya setelah selesai makan Mbak Bu Besti. Soalnya kalau makan terus kemudian minum, walaupun pedesan, nanti makannya seleranya hilang. Bismillah. Alhamdulillah. Masya Allah, enak sekali. Oke, Mbak Bu Besti, barusan ditelepon sama Mas Bos, jadi saya cupot HP-nya untuk menerima telepon. Ini saya ancapkan lagi. Oke, jadi barusan Mas Bos itu ngabari, menelpon kalau malam ini mau bawa Mak D untuk konsultasi ke dokter karena beberapa hari ini Mak D kondisinya tidak bagus. Jadi bentar lagi siap-siap mau ke dokter ya, ngenteni Mas Bos pulang kerja dulu baru berangkat. Tadi saya tanya jam berapa, tidak disauri, keburu dipateni. Oke, ini sambal saya sisa sedikit, terus semua cucian sudah saya cuci, sudah saya beresin, dan saya mau menjelaskan kepada kalian tamu yang datang tadi siapa. Kan tadi saya sudah janji kalau saya mau menjelaskan ya toh. Oke, jadi tamu yang datang tadi itu kayak semacam utusan dari yayasan. Jadi ada semacam yayasan yang bekerja sama dengan pemerintah Taiwan. Ini tuh kayak menyediakan layanan perawat harian kayak gitu loh Mbak Bu Besti, untuk menggantikan TKW. Misal kalau TKW-nya cuti ke Indonesia, cuti ke negara asalnya, atau liburan, ambil liburan 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Itu kan perawatnya itu kan pasiennya kalau ditinggal libur atau ditinggal cuti itu kan nggak ada yang jagain. Biasanya itu gontok-gontokan sama majikan perkara libur atau perkara cuti itu ya karena tidak ada yang gantiin itu. Makanya pemerintah Taiwan itu menyediakan layanan harian untuk merawat pasien kayak gitu. Jadi untuk menggantikan kita apabila kalau kita itu libur atau cuti pulang ke negara asal kayak gitu Mbak Bu Besti. Dan itu tuh setiap beberapa bulan sekali itu kayak disurvei gitu loh. Biasanya itu tuh bertanya kayak kesehariannya itu ngapain aja, misal yang dimakan apa, terus kemudian minum obatnya seperti apa, terus makanan cemilan atau apa-apa jam berapa kayak gitu, terus apa-apa keseharian dari pagi bangun tidur sampai jamnya habis. Biasanya itu sekitar 10 jam per hari, 8 jam atau 10 jam ya tadi tuh. Biasanya itu datangnya jam 9 terus pulangnya jam 6 sore. Biasanya seperti itu Mbak Bu Besti. Itu bayarnya karena disubsidi sama pemerintah, jadi bayarnya itu murah, sekitar 600 berapa kayak gitu. Jadi lebih murah daripada gaji kita harian. Gaji kita harian UMR-nya kan 667 NT. Sedangkan bayar untuk perawat harian itu nggak sampai 667, cuman 613 atau 630 berapa kayak gitu, saya lupa. Jadi mereka itu setiap beberapa bulan sekali itu survei kayak gitu, apakah memang layak untuk mendapatkan perawat pengganti harian kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi disurvei, tidak asal-asalan. Kayak kalau kita mengajukan itu kan harus disurvei dulu apakah orang ini memang layak untuk mendapatkan layanan harian atau tidak. Kalau tidak ya tidak di ACC kayak gitu. Soalnya ini tuh kalau di sini itu tuh kayak disubsidi pemerintah, jadi kayak
pakai BPJS gitu loh kalau di Indonesia, seperti itu kurang lebihnya. Oke Mbak Bu Besti, saya mau siap-siap dulu mau ke rumah sakit ganti baju, soalnya ya bajunya itu mambu mobil masakan itu yo. Nanti kalau di rumah sakit terus disanding orang, ambu nih mobil kayak gitu kan ya tidak enak, soalnya bau terasi. Oh iya, karena hari ini saya mau ke rumah sakit ngantar Mak D, jadi videonya disambung besok saja ya. Bismillah. Alah tinggi, tidak tedas sirong. Wih. Barusan mengoncekkan nanas untuk Mak D, Mbak Bu Besti. Biasanya kalau beli buah di supermarket itu, khususnya nanas kayak gitu, tuh biasanya sudah dioncekkan. Tapi kita kehabisan, jadi dapatnya yang utuh kayak gitu dan mengoncek sendiri. Di sini nanasnya itu kayaknya beda ya dengan di Indonesia mungkin jenisnya. Jadi kalau dioncek tipis kayak gitu, itu tuh nggak mata nanasnya itu tidak nyenol kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Kalau di Indonesia kan kita mengoncek tipis, mengupas kulitnya tipis kayak gitu, matanya itu kan dalam-dalam kayak gitu. Jadi kita harus mencengkluweki, membolongi kayak gitu biar tidak gatel kalau dimakan. Kalau di sini enggak. Jadi kita mengupas kulitnya tipis-tipis gitu aja, matanya sudah ikutan semua. Jadi tidak ada yang tertinggal. Terus kata Mak D, ternyata nanasnya asem. Ya Allah, Jan. Oh ya, kita kemarin itu ke rumah sakitnya itu tuh kita sebenarnya itu sudah mepet sekali. Jadi Mak D kan dapat nomor 36 kan Mbak Bu Besti. Terus kita berangkat dari rumah itu ketika nomor antriannya itu sudah mencapai nomor 30. Tujuannya biar tidak antre terlalu lama kayak gitu. Taunya di sana tetap lama sekali, kita sekitar 2 jam atau 3 jam kayak gitu nunggunya, padahal dari nomor 30 ke nomor 36 kayak gitu. Dan kita pulang nyampe rumah itu jam setengah 11 malam. Terus Mak D minta minuman pula. Jadi minta teh kayak gitu, minta es teh kayak gitu. Jadi alhasil kita harus nyari toko minuman yang masih buka di jam segitu. Rata-rata toko minuman itu tutupnya di sini tuh jam 10 malam Mbak Bu Besti. Jadi kalau jam setengah 11 sih rada susah. Untungnya masih dapat, Jan Mak D ku koyo wong ngidam. Kalau tidak dituruti nanti orangnya begot, mutong, ngambek kayak gitu Mbak Bu Besti. Kalau ngambek ya wis wong tuwek ngambek wis ngono kae lah Mbak Bu Besti. Terus ini tadi kita masih ada jadwal untuk ke rumah sakit lagi. Setiap hari kok ke rumah sakit? Iya, soalnya Mak D itu penyakitnya banyak Mbak Bu Besti. Jadi dokternya itu spesialisnya beda-beda. Kemarin itu dokter spesialis untuk
gagal ginjal. Terus yang ini nanti dokter spesialis untuk yang cuci darah itu. Jadi beda-beda kayak gitu. Dokternya itu spesialisnya beda-beda. Jadi ketemuannya ya ganti-ganti hari. Tapi ya ngono lah pokoknya. Tapi ini nanti kita berangkatnya cuma berdua aja. Kalau kemarin itu kan sama Mas Bos diterkan kayak gitu. Hari ini kita itu dipanggilkan kayak layanan antar jemput dari rumah sakit kayak gitu. Bayarnya per sekali berangkat itu 32 NT. 32 NT itu mungkin sekitar Rp17.000. Itu sudah disubsidi dari pemerintah, harusnya bayarnya nggak segitu. Jadi ini nanti kita berangkatnya berdua doang, pulangnya nanti Mbak Bos bilang kalau seumpamanya sudah selesai suruh ngabari, nanti dipanggilkan Uber car kayak gitu. Karena kalau pakai layanan antar jemput itu tadi itu harus booking jauh hari gitu, nggak bisa mendadak, itu nggak bisa. Terus nanti saya nggak tahu Mak De itu minta makanan atau jajanan atau tidak. Biasanya itu lambenya beliau itu ngeroweng saja, pengen itu, pengen ini, pengen ini, pengen ini kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Dan beberapa makanan itu sebenarnya dilarang dimakan karena beliau menderita penyakit itu kan ya, sudah tidak boleh makan kayak gitu. Tapi ya kadang-kadang itu sama Mas Bos sama Mbak Bos itu diperbolehkan yo ben marem kayak gitu, sesekali diperbolehkan, tapi tidak boleh sering-sering kayak gitu. Terus kemarin malam itu pas di rumah sakit kan bapaknya Devan kan telepon kan, tapi kan tidak bisa mengangkat, ya diangkat lah. Saya angkat, cuman saya bilang kalau saya sedang di rumah sakit, jadi tidak bisa mengobrol kayak gitu. Terus kemudian teleponnya dimatikan dan beliau bertanya apakah sudah makan, karena saya bilang kalau saya di rumah sakit itu sudah 2 jam kayak gitu. Terus saya jawab sudah. Terus beliau bertanya menunya apa, apakah sambal lagi. Saking apale Mbak Bu Besti sampai beliau itu bertanya tapi dijawab deh. Saking apale kalau setiap hari itu, hampir setiap hari, enggak setiap hari, hampir setiap hari itu selalu ada sambelnya. Dan ya wes lah, saya kirimkan foto sambel hari itu. Oh iya, aku cerita kayak gini nanti dikomentari, setiap kali menceritakan bapaknya Devan itu selalu berseri-seri, berbunga-bunga. Perasaan saya itu setiap kali bercerita itu sambil cengengesan, bercerita tentang apa saja itu perasaan saya sambil cengengesan, berbunga-bunga, berseri-serinya itu bagaimana? Hai, saya diinceng kucing Mbak Bu Besti. Jadi perasaan saya itu bercerita selalu cengengesan, selalu yes begini cerita saya, model saya seperti ini, tidak ada yang berubah kok ya, dikomentari begitu. Tapi yes tidak apa-apa lah. Terus ada yang komentar juga katanya saya itu puber kedua. Allah, telek minti. Perasaan dari kemarin-kemarin ya biasa saja, begini saja. Puber kedua itu apa? Saya masih muda, umur saya masih 25 tahun ini, jadi masih puber pertama.口罩帮他罩起来。叔叔，你不要睡觉，口罩。他在外面比较好。